Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami hamba-hamba-Mu ini, ya Allah, kefahaman tentang agama-Mu. Dan berikanlah kepada kami ilmu-ilmu yang dengannya kami dapat memahami firman-firman suci-Mu. Alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hamba-Mu ini ilmu yang memberi manfaat bagi kehidupan kami di dunia dan akhirat. Dan berikanlah manfaat pada setiap ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Segala puji bagi-Mu sahaja, ya Allah. Dan kewajiban kami sentiasa memuja dan memuji-Mu, ya Allah, dalam semua keadaan. Sama ada kami senang atau susah. Sama ada ketika kami Engkau anugerahkan nikmat atau semasa kami Engkau timpakan ujian dan musibah. Bantulah hamba-Mu sentiasa terus memuji-Mu, berhusnudzon terhadap-Mu, sentiasa meyakini keadilan-Mu dan kasih sayang-Mu di mana saja kami berada, dalam keadaan apapun jua kami. Ya Allah, kabulkanlah harapan dan permohonan hamba-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat kita masing-masing, yang dengannya mudah-mudahan Allah buka hati kita agar kita mudah memahami, meyakini, seterusnya mengamalkan setiap apa yang Dia firmankan kepada kita, dan seterusnya mengamalkannya. Amin. Saudara-saudaraku seiman dan seagama,
InsyaAllah kita akan teruskan siri tadabbur kajian kita Suratul Ra'di. Pada siri lepas kita telah bicarakan dan coba uraikan maksud firman Allah surah Ar-Ra'du ayat 11. Dan hari ini sebelum kita masuk kaji ayat ke-12, kita ingin menyimpulkan apa yang Allah hendak sampaikan dalam ayat yang ke-11 itu. Saya rujuk kesimpulan ini pada dua tokoh tafsir. Yang pertamanya yakni Imam Asy-Sya'rawi atau Syekh Muhammad Mutawwili Sya'rawi. Yang keduanya Syekh Al-Imam Muhammad Thahir Ibnu Ashur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir. Menurut kedua mufassir ini, ayat 11 ini ada 3 poin utama. Yang utama, 3 poin utama yang nak disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut. Yang pertamanya yakni tentang adanya hifzullahi lil insani wa hifzullahi alaihi. Yang pertama, hifzullahi lil insan wa alaihi. Cerita tentang penjagaan, pemeliharaan, pengawasan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Dan penjagaan pemberian Allah ini ada 2 yang telah kita pelajari. Sama ada hafadhah ala atau hafadhah lam. Hafazah ala yakni penjagaan perintah Allah, hafazah lam penjagaan Allah kepada kita untuk kebaikan kehidupan kita dari segi zahiriyah, jasmaniyah. Mulai daripada bagaimana seluruh anggota tubuh kita ini berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Mulai daripada susunan molekul, DNA, sel yang paling kecil untuk kita, semua berfungsi dengan normal sehingga kita sehat dan afiat. Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, tangan boleh bergerak, langit menurunkan hujannya, bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Ini penjagaan pertama, hafadhah lam. Dalam ayat ini Allah berfirman, lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Dan Allah pilih daripada malaikat-malaikat makhluk ciptaannya yang ditugas untuk melaksanakan ini. Dan juga ada hafadhah ala, penjagaan perintah Allah terhadap perbuatan dan amal kita. Agar kita sentiasa berada pada landasan jalan yang Allah telah tetapkan. Perintahnya Allah pastikan hendaklah kita telah tunaikan. Larangannya
Allah pastikan, Allah wajibkan, kita telah meninggalkannya. Sehingga di sini ada malaikat yang tugas khas untuk merekodkan. Ini perintah Allah dia buat atau tidak. Ini larangan Allah ditinggal atau tidak. Direkodkan. Itu hafadhah Allah. Untuk nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Menariknya, sebelum Allah perhatikan amal perbuatan kita, di mana perintahnya wajib kita laksanakan, larangannya mesti kita tinggalkan, Allah telah pelihara kita. Dijaga tubuh badan kita, disediakan segala apa yang oleh dunia, untuk memungkinkan kita dapat melaksanakan segala perintah, menunaikan segala perintah dan meninggal segala dengan selesa. Bayangkan, sebelum Allah wajibkan kita sholat menyembahnya, ya Allah, di mana sholat ada berdiri, ada duduk, ada ruku, ada baca itu, baca ini, Allah dah pelihara tubuhan kita sehat walafiat. Sebelum Allah wajibkan kita zakat, Allah sudah bagi kita rezeki, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, diturunkan hujan. Masya Allah. Ini pertama. Yani, hifdzullah lil insani wa alaihi. Poin pertama. Poin kedua, yakni tentang sunnatul taghyir wal ikhtiyar. Berkaitan dengan peraturan Allah, sunnatullah, yang berkaitan dengan perubahan dan pilihan. Artinya apa? Dalam ayat itu ada firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada diri satu kaum sehingga mereka mengubahnya. Ini namanya sunnatul taghyir wal ikhtiyar. Allah jaga tubuh badan kita agar tetap sehat dan semua organ tubuh kita, mulai pada sel yang paling kecil istilahnya, hinggalah rangka tubuh yang besar, alam sekitarnya, Allah jaga. Tapi kita diberi pilihan. Bab makan kita diberi pilihan. Mau makan atau tidak. Makan sederhana atau lebih. Lepas makan kita diberi pilihan. Lepas makan terus tidur. Makan tidur, makan tidur. Atau lepas makan banyak gerak. Namanya exercise. Kita diberi pilihan untuk menjalani kehidupan dengan gaya hidup yang sehat atau gaya hidup yang tidak sehat. Nah, mana yang kita pilih itu nanti akan mengubah. Contoh, tubuh badan kita sehat walafiat karena Allah jaga. Tapi bila kita melakukan sesuatu yang boleh mengubah peraturan Allah, Allah suruh makan ikut keperluan, maka kita sehat. Bila kita makan ikut kemauan, ya sehat bertukar jadi sakit. Itu namanya taghyir. Jadi yang mengubah diri keadaan kita dari baik menjadi tak baik, daripada sehat menjadi sakit, itu kita. Pelakunya, penyebabnya kita. Allah hanya memberikan apa yang kita minta. Dalam bahasa yang mudah, Allah tidak mengubah keadaan kita tanpa sebab. Walaupun Allah berkuasa. Dan sebab itu kita pelakunya. Apa yang Allah berikan itu sebagai akibatnya. Demikian juga dalam masalah amal. Amalan yang dikatakan oleh malaikat baik-baik saja, perintah dilakukan, larangan ditinggalkan, terus baik belaka. Malaikat rekodkan baik.
Dan rekod baik ini akan tetap terjaga hingga di akhirat. Mungkinkah nanti akan berubah? Boleh jadi. Siapa yang merubah? Jika kita menjadi penyebabnya. Dah baik, dah elok-elok, Allah simpan. Kita batalkan. Malaikat dah rekod, dah simpan, dah amal tu baik. Dijanjikan pahala. Dah selama 10 tahun dah rekod. Entah macam mana tiba-tiba dibatalkan dengan riak, sum'ah, ujub. Akhirnya daripada amal baik, dapat pahala, tukar jadi amal jahat, dapat siksa. Siapa yang mengubah amal baik jadi tak baik? Amal yang asalnya dijanjikan pahala, akhirnya diajarkan siksa. Kita. Allah kata, aku tak mengubah amal kamu. Yang baik tetap baik. Kecuali kamu sendiri yang mengubahnya. Masya Allah. Mungkin yang lebih ekstrim. Orang ini sebetulnya asalnya, tengok zahirnya, kalaulah dia istiqomah seperti itu hingga mati, ahli surga tuh. Tengok rekodnya malaikat, ini ahli surga nih, ahli surga. Ya. Entah macam mana, beberapa ketika, waktu sebelum mati, ia tukar haluan. Buat pusingan you. Akhirnya mati ketika ia telah kita keluar daripada kebenaran. Ya, murtadlah katanya. Pada awalnya namanya tersenarai sebagai calon ahli surga. Tapi ketika matinya, karena dia sebelum mati buat pusingan you, buat yutan, namanya tersenarai sebagai ahli neraka. Macam mana berubah? Allah kata, aku tak akan mengubah sehingga kamu mengubah sendiri. Atau sebaliknya, tengok perangainya ini. Wih, layaknya orang ini layak masuk neraka, ahli neraka. Dosanya banyak. Ahli sihir Fir'aun, bayangkan. Sepanjang hayat belajar sihir, syirik itu. Kemuncaknya, ia rela mengabdi kepada Fir'aun, buat apa yang Fir'aun maukan, melawan Nabi Musa. Dalam bahasa zohirnya, syariahnya, ahli sihir waktu itu, namanya tersenari di bawah, disenarai dalam senari ahli neraka. Artinya kalau dia mati saat itu, neraka. Tapi subhanallah, beberapa ketika sebelum mati, dan sempat melawan Musa, lalu dia kalah melawan Musa, kemudian nampak kebenaran yang dikatakan oleh Nabi Musa, tanpa dipaksa oleh sesiapa, tanpa ada rasa takut, tapi datang keluar dari keikhlasan artinya, mengakui kebenaran Nabi Musa, mengakui dakwahnya, bahasa mudahnya baca syahadat. Setelah baca syahadat, diberi pilihan oleh Fir'aun. Kamu nak hidup senang lenang? Dan aku bagi kamu hadiah dengan syarat kamu tinggalkan Musa? Atau kamu tetap cinta ajaran Nabi Musa, tapi aku akan kerat-kerat tangan dan kakimu. Yakni kami akan bunuh kamu dengan siksa. Diberi pilihan. Orang ini memilih tetap dengan akidahnya. Mati dalam keadaan syahid. Karena mempertahankan akidahnya. Tengok. Namanya sekarang bertukar. Asalnya tersenarai sebagai ahli neraka, tukar jadi ahli surga. Macam mana boleh berubah? Orang itu yang mengubah. Daripada kufur jadi mukmin, daripada musyrik jadi muwahhid. Maka Allah pun ubah. Hati-hati. Jadi apa yang berlaku dalam kita dari senang ke susah-susah atau senang, jahat atau baik, sengsara atau bahagia, perubahan yang Allah berikan pada itu penyebabnya manusia yang melakukannya. Ini poin kedua.
Poin kedua. Nah, untuk yang kedua ini jamaah sekalian, pengajaran yang penting. Jika kita telah melakukan kebaikan, kita telah berada di jalan yang betul. Istiqomahlah kita sehingga Allah panggil kita. Istiqomah. Sebaliknya, jika kita berada di jalan yang salah, bergelimang dengan dosa dan maksiat, jangan putus asa mencari pengampunan Allah. Sehingga ada yang menyimpulkan, sebanyak manapun ibadah seseorang, sebaik manapun amal seseorang, selagi ajal belum menjemputnya, jaminan masuk surga belum ada. Saya ulangi. Sebanyak manapun amal seseorang, sebaik manapun ibadahnya, selagi ajal belum menjemputnya, jaminan masuk surga belum ada. Karena dalam sejarah, banyak orang yang hidupnya alim, memang layak di ahli surga, di hujung hayatnya buat pusingan you. Mati dalam keadaan murtad, neraka dia. Bal'am bin Ba'urah contohnya, yang terkenal dalam kitab sejarah. Sebaliknya, sebanyak manapun dosa seseorang, sebesar apapun dosa dan maksiat seseorang, selagi ajal belum menjemputnya, peluang masuk surga, pintu surga masih terbuka baginya. Ya. Masih terbuka selagi ajal belum. Artinya, ia masih punya peluang untuk masuk surga. Walaupun dosanya banyak. Syaratnya, ubahlah dosa. Minta ampun. Sehingga mana tahu nanti ketika ajal menjemput, Allah terima taubatnya, dosa sebanyak manapun sebenarnya, Allah padamkan. Sehingga orang sebanyak manapun dosanya, segelap manapun masa silamnya, sehitam pekat manapun masa lalunya, ia masih punya peluang masa depan yang cerah selagi ajal belum tiba. Ini poin penting, sangat penting. Sementara yang buat amal baik, peluang jaminan masuk belum ada selagi belum mati. Sebab itu kena istiqomah, istiqomah. Dan poin yang ketiga dalam ayat ini, sekitar Allah berfirman, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah, yakni iradatullahin nafidah. Itu kata Sya'rawi. Kalau kata Ibnu Ashur, itu maksudnya akibatud dzulmi. Apa maksudnya? Apabila Allah menghendaki keburukan atas kaum, tak ada siapa yang boleh menolak. Inilah mana iradatullahi nafidah. Kehendak Allah pasti dapat terlaksana. Tak ada siapapun, tak ada apapun yang boleh menghalanginya. Orang ini telah melanggar sunnatullah. Maka daripada sehat jadi sakit. Dan bila Allah sudah tibakan sakit, tak ada siapa yang boleh melawannya. Orang ini asalnya baik. Tiba-tiba bertukar menjadi jahat. Karena jahat, maka dia akan diseksa. Dan bila Allah nak mendaki orang ini, tak ada siapa yang boleh menolongnya. Alam semesta dicipta oleh Allah dalam keadaan yang mizan. Di sana ada mizan. Ada timbangan. Tak boleh diusik lebih, tak boleh kurang, tak boleh. Bukit-bukit diciptakan, hutan belantara ada, sungai, udara, semua. Sangat-sangat sempurna.
tidak ada cacat. Sehingga planet bumi ini, green planet, dapat didiami dengan sangat selesa. Ya, karena Allah jaga dan Allah. Tapi kalau keseimbangan alam semesta ini diusik, semua bukit diratakan demi pembangunan, kata Allah. Semua hutan dibotakkan, semua pokok ditebang demi pembangunan, kata Allah. Apakah nanti cuaca, iklim dunia tetap seperti sedia kala atau mungkin berubah lebih teruk? Pasti berubah. Itu akibat buruk daripada pilihan kita. Dan bila sudah itu, tak ada siapa yang boleh. Sekarang macam-macam istilahnya lah. Global warming lah. Climate change lah. Dan itu akibat logis daripada pergerakan kita. Dan tidak siapa yang boleh menolak. Mana mungkin semua bukit kita ratakan. Semua hutan kita botakkan. Hutan-hutan kayu kita tukar jadi hutan-hutan batu. Perparitan tidak ada perubahan. Parit, sungai, makin sempit dan makin cetek umpamanya. Dahlah jarang hujan kesannya. Dan jika sesekali hujan pula banjir besar, ini tak ada siapa yang boleh menolak. Racun tikus, itu boleh membunuh menurut sunatullah. Bila tertelan, sengaja atau tak sengaja, percaya atau tak percaya, orang mukmin atau orang kafir, minum racun tikus, ya paling tidak ICU lah. Kalau banyak mati. Nah, bila seorang sudah melanggar ketentuan sunatullah atau syariatullahnya dan akan menimpa padanya kesan buruknya, tak ada siapa yang boleh menolak. Ada yang boleh, dokter yang boleh memastikan orang yang minum racun tikus segelas dan tak mati atau tak sakit. Tidak ada. Ada teknologi yang boleh menghalang tidak berlaku bencana, banjir ke, kemarau panjang ke, perubahan cuaca ke, ozonosfera koyak rabak ke. Ada teknologi yang boleh mengelaknya, menahannya apabila keseimbangan alam semesta sudah diusik. Tak ada siapa. Ini yang perlu kita ingat. Jangan sekali-kali melanggar sunatullah atau melanggar syariatullah. Nanti kesan buruknya, bila Allah timpakan, tak ada siapa yang boleh menghalangnya. Iradatullahin nafidah. Jamaah sekalian, 3 poin penting ini yang disimpulkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dan Ibnu Ashur dalam tafsirnya dari ayat yang ke-11. Baik, mari sekarang kita masuk ayat yang ke-12. Ayat yang masih bicara tentang ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah, yakni ayat tentang ciptaan Allah. Dan saya ulang ini sekali, bila Allah cerita tentang ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berkaitan dengan ciptaannya, ada 2 poin penting yang wajib kita dapatkan dengan mempelajarinya. Yang pertama, bila Allah cipta ayat kauniyah, pertama Allah nak memberitahu kita tentang betapa agung dan besarnya kekuasaan yang Ia miliki. Dengan keagungannya, dengan kehebatannya, Allah menciptakan ini. Sehingga diharapkan bila kita mengkaji ayat kauniyah, kita dapat melihat, merasakan kebesarannya. Dan diharapkan, bila seseorang sudah dapat merasakan kebesaran Allah, kibria Allah sudah memenuhi hatinya, saya akan percaya, pasti akan merasa dirinya kecil sekecil-kecilnya di hadapan Allah. Bak kata orang, nak angkat muka pun tak berani.
Karena bila dia sudah merasakan kebesaran Allah, nampak Allah, Allahu Akbarnya, ucapan Allahu Akbar, takbirnya pasti ikhlas. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini bukan ucapan kosong. Allahu Akbar hanya merupakan satu ekspresi daripada kibria Allah yang sudah tertanam dalam hatinya selepas melihat, mengkaji alam ciptaannya. Dan apa kesannya? Allahu Akbar bukan semata kita Allahu Akbar. Itu mesti ada kesannya. Allahu Akbar itu kan takbir. Takbir itu kan membesarkan Allah. Lawannya apa? Kalau takbir membesarkan Allah, lawannya apa? Takabur. Takabur itu membesarkan diri sendiri. Sekarang coba, ironik atau tidak? Orang beria-ia membesarkan Allah, takbir, Allahu Akbar. Tapi pada yang sama, takaburnya makin bertambah. Apa takbirnya diterima? Jika begitu, apakah takbir yang diucapkan itu diterima oleh Allah? Seakan-akan, ya Allah, aku ya Allah, engkau maha besar. Engkau besar. Tapi ya Allah, aku pun maha besar juga. Allahu Akbar. Bila kita sudah takbir pada Allah, supaya kita tidak boleh ada sikit pun takabur dalam diri kita. Takbir membesarkan Allah, takabur membesarkan diri sendiri. Nah, macam mana untuk dapat takbir yang boleh menghilangkan takabur? Allah suruh kita mengkaji ayat-ayat kauniyahnya. Alam semesta. Dan ayat yang ke-12 ini kaitannya nanti dengan kilat, guruh. Itu kaji. Bagaimana dengan sebab mengkaji, kita dapat merasakan kebesaran Allah. Yang keduanya, belajar ayat kauniyah, Allah nak beritahu pada kita betapa sempurnanya nikmat yang anugerahkan kepada kita. Jadi ada dua. Pertama, Allah nak beritahu tentang azamatu qudratihi, kebesaran dan keagungan kuasanya, sehingga dengan kuasa yang maha dahsyat, Allah mampu menciptakan sesuatu yang membuat kita gerun, kecil, sehingga mudah kita untuk tunduk dan tawaduk. Yang keduanya, Allah nak memberitahu kepada kita tentang kamalu nikmatihi, betapa sempurnanya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nih, ayat ini. Terciptanya kilat, petir, guruh, hujan, awan. Itu Allah nak berikan betapa sempurna nikmat yang Allah berikan pada kita. Bayangkan jika hujan tidak ada. Yang biasanya sebelum hujan, ya didahului oleh petir dan guruh. Bayangkan aja kalau hujan tidak ada. Sehingga air tidak ada. Tak ada makhluk hidup. Iya. Okeylah, katalah kalau minyak katalah kurang. Negara sekarang sudah kehabisan stok minyak. Karena peperangan berlaku atau sumber minyak sudah habis. Ya paling-paling kalau minyak tak ada, kita tak boleh pakai kereta itu aja lah. Tapi masih boleh pakai basikal. Boleh hidup. Tapi anda bayangkan jika air tidak ada. Lalu kenapa orang tidak melihat air itu nikmat yang sangat besar? Sebesar. Atau ada karena air ini sudah benda yang biasa sehari-hari, mulai pada lahirnya sekarang, sentiasa jumpa air, sehingga tak merasa yang itu nikmat besar. Nah ini yang Allah ingatkan. Baik, mari kita lihat ayatnya. Kita tadabbur perlahan-lahan, karena ya, saya selalu mengatakan ini kajian ya. Ini kajian, jadi kita coba kaji daripada pelbagai aspek setiap ayat yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi yuriikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahabat
thiqal. Dialah Allah, Tuhan yang telah memperlihatkan kepada kamu kilauan kilat, cahaya kilat barqun. Dan ketika kamu dapat melihat kilat, kilauan kilat, khaufan. Allahu Akbar. Tujuannya apa? Timbul rasa takut, gerun. Pada masa yang sama, wa tama'an, dan ada harapan. Automatically bila kilat atau apa namanya, ya petir, sabar menyambar tak arti, takut kita. Tapi juga ada harapan. Dah lama tak turun hujan. Semua tumbuh-tumbuhan kering, mati. Cuaca panas. Nampaknya dah banyak kilat, tak lama lagi esok petang di hujan lah. Tengok. Takut, harap. Takut, harap. Nih. Ini kesannya pada jiwa kita. Kemudian, selepas Allah beritahu ada kilat, wayun syi'us sahabas siqal. Dan dia Allah lah yang mengadakan, menciptakan bertahap. Ansa'ayun itu mana mengadakan suatu bertahap, sikit-sikit. Bukan sekali jadi. As-sahaba akan awan. At-tiqala, makna asal sikol itu yakni berat. Ya, mula-mula hanya uap air. Molekul air yang muap ke atas karena sinar matahari. Uap air berapa sangat beratnya? Pasti sangat ringan sehingga dia boleh menguap naik ke atas. Mampu melawan gravity, bayangkan. Sesampai di sana dikumpulkan oleh Allah melalui angin. Yang banyak mungkin banyak tindih, akhirnya berat. Di sana ada proses namanya al-iqsar, muksirat. Kata budak-budak sekarang itu namanya ada proses kondensasi. Sehingga uap air bertukar jadi air. Awan yang asalnya hanya terdiri daripada uap air, sekarang sudah bertukar jadi air. Karena tukar jadi air, maka berat. Sudah mulai ada, timbangannya sudah mulai berat. Bila berat, tak mampu nak melawan gravity. Nak terus menguap ke atas, dah tak boleh. Karena sudah berat. Bila sudah cukup berat, tak mampu nak gravity, maka turun, jatuh. Jadi air hujan. Dan itu prosesnya sangat canggih. Allah gunakan istilah yunshe. Sehingga boleh dipelajari macam mana hujan itu terjadi. Daripada awal hingga boleh dipelajari. Ramai pakar hujan. Bahkan boleh diramalkan. Bila akan belah hujan, di belah mana? Masya Allah. Karena bahasanya cantik. Yunshi'u. Bukan yakhluku. Yakhluku mengadakan sesuatu dari tiada. Yunsi itu ya mengadakan, tapi ada proses dia. Ya macam tumbuh lah. Macam pokok. Pokok rambutan, pokok durian, pokok mangga, pokok padi. Benih kecil aja. Letakkan dalam tanah, basah, lembab, terbelah benih itu, keluar turunnya sikit-sikit, makin besar, makin besar. Nah, itu namanya yunshi'u. Terciptanya awan dan kemudian akhirnya hujan, itu juga bertahap. Ada proses. Baik, jamaah sekalian. Di dalam ayat ini, saya ingin sampaikan dahulu, Allah menunjukkan kuasanya yang sangat dahsyat, sekaligus menunjukkan, memberitahu kepada kita tentang kesempurnaan nikmatnya. Apa dia? Dengan diciptakannya al-barqu. Yang terjemahan bebasnya yakni kilat. Barqun kilat.
Al-barku ayatun min ayatillahi tutiru fin nafsi. Barkun adalah salah satu daripada ayat-ayat kebesaran Allah yang memberi kesan yang dahsyat pada jiwa manusia. Ya. Adanya barkun itu memberi kesan yang dahsyat pada jiwa manusia. Saya bacakan. Annahu ta'ala lamma khawwafa al-'abad bi'inzali ma la maraddalah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam akhir ayat 11 sebelumnya ketika menimbulkan rasa gerun dalam hati-hati hambanya, karena dalam akhir ayat yang sebelumnya itu, apabila Allah menghendaki keburukan, tak ada siapa yang boleh menolak. Kan begitu ya? Bila Allah sudah menghendaki nak menurunkan sesuatu, tak ada siapa yang boleh menolak. Atba'ahu bidzikri hadhil ayat. Lalu Allah sambung ayat 11 dengan ayat 12 dengan ayat ini. Dia yang memperlihatkan kepada kamu barkun. Wahya mustamilatun ala umurit talatah. Dan ketika Allah berfirman, dia yang memperlihatkan kepada kamu kilat, ada mengandungi 3 perkara penting. Ini pertama. Kajian ya, kita coba kaji secara detail. Apa 3 perkara penting? Yang pertamanya, kilat itu dalika li annaha dalailu ala qudratillahi ta'ala wa hikmatihi. Ya, pertama, Allah hendak menunjukkan bukti-bukti ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaannya. Dan hemat, tadi saya sampaikan. Allah hendak menunjukkan azamatu qudratihi. Satu. Di mana letak keagungan Allah, bukti keagungan Allah pada terciptanya kilat. Nanti penjelasannya. Nanti ada dalam tafsir ilmi, insya Allah saya sebutkan. Tafsir ilmi. Ya, ini tafsir saintifik, insya Allah nanti kita singgung. Ini pertama. Poin kedua, annaha syabbihun ni'am wal ihsan min ba'dil wujud. Yang keduanya, ketika Allah cerita petir, yakni Allah hendak memberitahu pada kita tentang nikmatnya yang besar, ihsannya yang luar biasa. Tadi saya katakan, nak tunjukkan betapa besar kuasanya sehingga timbul rasa takut. Nak memberitahu pada kita betapa sempurna nikmatnya sehingga timbul rasa harapan. Ini khaufan wa tama'an. Tapi jangan lupa juga tasabbuhul azabi wal qahri min ba'dil wujud. Tapi adanya kilat, walaupun itu tanda kebesaran Allah, juga menimbulkan rasa takut. Pasti tadi kan. Khauf. Khasyatus sawit atau dari musabbi. Dasarnya. Itu satu. Baik. Saya bacakan dahulu untuk mendapatkan keberkatan ilmu daripada ulama-ulama mufassir yang punya jasa besar kepada kita, sehingga kita mudah memahami maksud Al-Quran. Contoh Ibnu Katsir umpamanya. Di dalam tafsirnya, Ibnu Katsir berkata begini. Yukhbirullahu ta'ala annahu walladhi yusakhkhirul barqa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa dialah yang mentaskhirkan kilat. Dia yang menciptakan secara bertahap, dia yang menundukkannya, dia yang menguasai sepenuhnya. Kata Ibnu Katsir. Allah beritahu, akulah yang menciptakan secara bertahap, ada prosesnya, itu kilat.
Aku juga yang menguasainya, menundukkannya, mengaturnya, sehingga ia tidak bergerak sendiri, tidak wujud jika dia tidak ia berfungsi, punya potensial untuk memberikan rasa gerun, dan juga punya potensial untuk memberikan harapan pada manusia, itu kerja aku. Huwa, huwa, huwa. Kan dimulai dengan huwa. Itu kata Ibnu Katsir. Wa huwa ma yara. Huwa ma yura minan nur al-lami' sati'an min khilal sahab. Dia jugalah Allah yang memperlihatkan kepada kita pancaran cahaya yang bersinar-sinar memancar walaupun hanya sekelip mata yang keluar dari celah-celah awan. Itu kata Ibnu Katsir. Bagaimana ya prosesnya? Itu nanti tafsir ilmiah yang menjelaskannya. Lalu Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Ibnu Jarir At-Tabari yang beliau mengutip riwayat disangka pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Ibnu Abbas kataba ila Abdul Jildi yas'alu anil baq. Suatu hari pernah Ibnu Abbas mengutus surat kepada seorang pakar bertanya tentang apa itu barkun. Barkun itu apa sebenarnya? Bukan tak tahu apa mana barkun dan bukan tak pernah barkun, tapi dia tahu apa hakikatnya. Tapi, ya Allah, dijawab oleh orang itu. Yang tanya Ibnu Abbas, oh al-barku wa al-ma. Oh barkun itu yakni air. Katanya. Beliau kata barkun itu air. Wah, kita jadi bingung hari ini. Cemana barkun kita kata kilat. Tapi riwayat Ibnu Abbas, barkun itu ma. Lalu apa hubungan kilat dengan ma? Di sini nanti kita bermakna kita akan mendapatkan tambahan maklumat untuk memahami itu barkun. Lebih-lebih lagi daripada bagaimana ia proses terjadinya. Subhanallah. Dan firman Allah khaufan wa tama'a. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Mengutip apa kata Imam Qatadah, khaufan lil musafir yakhafu adahu wa masyaqqatahu. Timbul rasa takut ini biasanya pada zaman turunnya Al-Quran dialami oleh musafir, pengembara melakukan perjalanan jauh, meredah padang pasir siang dan malam, siang terlalu panas, malam terlalu sejuk. Bila ada petir pasti takut karena mereka berada di tempat yang terbuka. Kita berada dalam rumah pun kalau petir menyambar takut, ini kan pula orang sedang berada di tempat terbuka seluas padang pasir. Takut. Tapi wa tama'an lil muqimi yarju barakatuhu wa anfa'atuhu wa yatma'u fi rizqillah. Tapi adanya petir juga menimbulkan rasa harap. Hatinya berbunga-bunga bagi orang yang mukim, yang tidak sedang dalam perjalanan, yang mungkin sedang di rumah, yang sudah lama menunggu turunnya hujan, tiba-tiba ada petir sebagai alamat tanda yang tak lama lagi turun hujan. Timbul. Tengok. Benda yang dicipta oleh Allah sama. Satu ya, petir. Tapi ia memberi impak yang berbeza pada jiwa manusia. Sama akan menimbulkan rasa takut atau rasa harap pada masa yang sama. Subhanallah. Itu ciptaan Allah. Namanya petir. Sekarang kita tukar. Katalah ada harimau yang sedang lapar dan ia mencari mangsanya. Liar di hutan belantara. Lalu kita berada di situ seorang diri.
melihat harimau yang sedang kelaparan, mengaum sana, mengacau sana. Agaknya wujudnya harimau yang sedang lapar mencari mangsanya, dan kita di situ. Harimau tadi menimbulkan rasa takut sekaligus harapan, atau menimbulkan rasa takut saja agak-agak lah. Nah, jangan tanya jawab sendirilah. Jangan, masa saya melihat harimau yang lapar, dan lalu depan saya, dia sedang mengejar saya, hati saya berkumpul, rasa takut pun ada, takut dimakan pun ada, dimangsa ada, tapi juga timbul harapan. Apa agaknya harapannya? Ya? Kalau melihat harimau sedang lapar, apa agaknya? Kalau kita kata timbul harapan, apa harapan kita? Ya harapannya apa ya? Wallahu alam. So, ini kan dengan perasaan. Dan lagi sekali jamaah sekalian, bila dikait dengan khaufun dan toma'un, itu kan dengan jiwa, itu lebih bersifat subjektif. Ya. Lebih bersifat subjektif. Objeknya sama, tapi kesannya mungkin berbeza. Mungkin ada orang mendengar petir biasa-biasa saja barangkali. Takut tak ada. Mengharap pun tak ada karena sudah biasa. Alah, hidup aku senang, tak ada masalah. Air dah masih ada. Alah, hujan tak hujan serupa aja. Allahu Akbar. Bagi yang tak menghadapi masalah, alah, hujan ke tak hujan, serupa je lah bagi aku. Jadi ada banyak petir pun saya tak ada harapan akan turun hujan. Sebab tak hujan pun tak apa. Atau, alah, bagi aku tak apa. Aku tak takut pun. Macam mana aku takut? Tu rumah aku atas tu. Dipanggil lightning, eraser, lightning connector. Penuh tu, terpacak-pacak tu. Itu alat untuk menangkap, mematikan petir penuh selamat. Kenapa aku takut? Mungkin. Jadi kalau itulah, ya Allah, ya Tuhanku, maknanya ayat ini benar-benar macam tidak berfungsi sama sekali, tidak berkesan pada sehari kepada orang yang hatinya seperti itu. Subhanallah. Walhal, sebelumnya Allah sudah cerita. Bila Allah menghendaki keburukan, pasti kehendaknya akan terlaksana dan tak siapa yang boleh menolak. Artinya, jika Allah menimpakan azab kepada hamba yang angkuh tadi, merasa selamat dari persambaran petir, karena dia tinggal dalam rumah yang dilindungi dengan pelbagai penangkal petir. Ya, lightning eraser atau lightning connector. Rumah boleh sabari dan terbakar jika Allah kehendaki. Jadi bagaimana dia tidak menggantungkan harapan berlindung kepada Allah yang mencipta petir? Tapi kenapa merasa selamat berlindung dengan besi yang ia pacak di atas rumah? Subhanallah. Kenapa dia tidak ada harapan? Tidak punya harapan turun hujan? Kan bila ada tempat turun hujan, hanya karena air cukup. Wah, air yang ada itu bila Allah tarik. Inilah, bila hati sudah mati, dia lebih yakin menyandarkan hidupnya kepada ciptaan Allah daripada menggantungkan hidupnya kepada yang mencipta. Ia merasa selamat kerana masih memiliki air ciptaan Allah, walaupun ia sudah meninggalkan Allah sebagai pencipta air. Subhanallah. Ini tanda hati sudah keras. Sedangkan hati yang lembut, orang mukmin wajib lebih yakin kepada Allah sebagai pencipta, bergantung pada Allah sebagai pencipta, bukan bergantung hidup kepada ciptaannya. Oh, saya tenang, hidup saya pasti selamat sebab air cukup, makanan cukup. Ya. Kesihatan pun okey. Lagi pula kalau aku sakit tak ada masalah. Aku punya hospital sendiri. Tengok. Dia punya hospital sendiri, hospital pakar. Doktornya pun semua kerja sendiri. Saya tak takut sakit. Tak mampu beli ubat, tak takut. Aku punya kilang ubat. Maknanya menyandarkan keselamatan dirinya, fizikalnya, termasuklah mungkin nasibnya, senang atau tidak, susah atau tidak, sengsara tidak.
kepada ciptaan Allah. Ini benar-benar hati yang beku. Al-iltija, menggantungkan hidup, senang, susah, bahagia, tidak, kepada Allah yang mencipta, Rabbul Alamin, bukan kepada ciptaannya. Merasa selamat karena kemana-mana dah ada senjata api. Alah, saya takut. Selamat aku. Nih, tengok. You tak takut kan? Mana takut? Ini kereta baru, Mak. Tercanggih. Ini kereta tercanggih. Bahkan aku sampai tidur pun boleh jalan sendiri dan selamat. Sebab autopilot namanya. Dia menggantungkan keselamatannya kepada kereta besi. Sedangkan keselamatan kita kepada Allah yang mencipta bumi, langit, dan isinya. Sehingga nak berdoa pun, alah, buat apa kena doa? Kenapa mesti bismillahirrahmanirrahim? Kenapa mesti baca subhanallah sakhkhara lana hadza dan seterusnya? Ini kereta canggih, mah. Tercanggih. Dan seakan-akan kita ini sudah punya nyawa. Hanya tak punya perasaan. Sebab itu jangankan terjaga. Aku sampai tidur pun yakin aku selamat sampai Johor Bahru. Sehingga tidak perlu berdoa. Allahu Akbar. Betul-betul orang ini menjadi hamba abdi kepada dunia. Menyandarkan, meyakini keselamatan dirinya kepada ciptaan Allah. Dan bukan bergantung harap menyandarkan dirinya kepada pelindungan Allah yang mencipta. Inilah orang sudah terbalik. Wa'iyadzubillah, na'udzubillah. Paham ya? Nah, ke sana arahnya, kata Ibnu Katsir itu. Wa yunshi'us sahabat thiqal. Dan Allah jugalah yang menciptakan, mengadakan secara bertahap, ada prosesnya, akan awan, yang lama-lama awan yang asal ringan itu menjadi berat, karena uap air sudah bertukar menjadi air, jadi berat. Karena berat akhirnya jadi jatuh dan turun. Jadilah hujan. Wa yakhluquha mansya'atan jadidah. Akhirnya Allah menciptakan menjadi ciptaan yang baru sama sekali. Daripada asalnya uap air, genangan samudra yang luas, atau danau yang luas, karena dapat sinaran matahari dalam temperature yang tertentu. Tak boleh terlalu panas, tak boleh kurang panas. Kalau terlalu sangat panas, ya air akan menguap semuanya dan tidak akan berhenti uap dan hilang. Kalau tak cukup panas, molekul air tidak akan mampu memisahkan dirinya daripada molekul garam. Ini Allah yang tetapkan mizannya. Mesti dapat panas sekian derajat Celcius. Sehingga molekul air dapat memisahkan dirinya pada molekul garam, kata itu air laut. Naik. Dan kita tak nampak langsung uap air. Molekul air naik ke atas, halus, ringan. Tapi kemudian Allah tukar menjadi berat. Jadi ciptaan yang baru. Tiba-tiba lah jadi awan. Tebal gitu. Tindih-nindih, gelap gulita. Allah. Wahya likatrati ma'iha thaqilatan qaribatan ilat. Dan itu karena banyaknya awan tadi menyimpan air yang diproses dalam masa yang sangat singkat dari uap air menjadi air. Itu ada proses kondensasi namanya isor. Quran kata itu muksirat dalam Quran. Dan sudah mulai, karena berat sudah mulai dekat dengan bumi. Kenapa mulai dekat, mulai jatuh? Ya, karena beratnya tak mampu lagi nak melawan graviti bumi. Mulai dekat-dekat, lama-lama karena tak jatuhlah. Apa kita terlibat sama? Tak ada. Kita tidak terlibat sama dalam hal itu. 100% kerja Allah. Kalau manusia terlibat pun biasanya malah merusak, bukan membantu. Melakukan tindakan-tindakan yang destruktif, bukan konstruktif. Ya, seperti mana? Melakukan tindakan yang menyebabkan hujan payah nak turun. Melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan sinar matahari tak ada penapis untuk sampai pada kita. Sehingga sinar yang paling bahaya namanya UV pun sempat sampai kita karena lapisan ozonosfera sudah koyak raba.
Ya, kalau itu kita punya pengaruh pun, ya itu biasanya perbuatan yang pengaruhnya merusak, destruktif. Kalau daripada Allah, rahmat, rahmat, rahmat. Sehingga Imam Mujahid kata, as-sahabas siqal, awan yang berat, aimat berat maksudnya jadi alladzi fihi ma, itu semua sudah paham. Itu tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua saya ingin sampaikan yakni tafsir kontemporeri Dr. As-Syaikh Said Tontowi, mantan Syekhul Ashar, dan tafsirnya Al-Wasit. Sampaikan dulu ya, ini tafsir Dohiri ya. Tafsir Dohiri, tafsir Ahli Sunnah saya sampaikan dahulu. Berikan apa yang tersurat. Kata Dr. Said Tontowi, makna huwallahu ta'ala wahdahu alladhi yurikum biqudratil barqa. Maknanya Allah seorang sahajalah. Zat yang berkuasa, yakni Tuhan kamu yang berkuasa dengan kuasanya, menciptakan dan juga memperlihatkan pada kamu petir. Sebab hakikatnya, petirnya itu kita tak dapat melihat. Petir itu kita tak melihat kalau bukan karena Allah memperlihatkannya. Dan yang kita lihat itu kesannya, bukan petirnya, bukan barkonnya. Dan menariknya, tanpa kehendak Allah. Yuri itu Allah memperlihatkan kita. Mana pada asalnya kita tidak dapat melihat. Kenapa kita tidak diberi kemampuan untuk melihat? Kalau bukan, tapi kalau kita melihat itu karena Allah memperlihatkan. Ada hikmahnya. Nanti dalam tafsir ilmi, tafsir saintifik nanti insya Allah kita jelaskan. Fatartabu ala dzalik anna ba'dakum yakhafu ma yanjubu anhu an fawaid. Sehingga menunjukkan rasa takut atas sebagian kamu dan juga harapan atas sebagian yang lain. Aisa ilmutmir. Wa'du yadmau fil khairi warihi. Ya, sama. Lebih kurang sama. Semua ahli tafsir dari segi zohir, tafsir zohiri, tafsir ahli sunnah, boleh katakan hampir semua mufasir memahaminya lebih kurang sama. Hanya menggunakan diksi kalimat yang berbeza, itu saja. Hanya menggunakan struktur ayat, kalimat, jumlah yang berbeza. Tapi maksud yang saya buat, ya lebih kurang sama. Allah yang menunjukkan petir, kilat, timbul rasa takut, dan timbul rasa pada harap, dan sebagainya. Sama. Ya, timbul rasa harap itu karena dalam ayat yang lain, macam mana bila nampak petir, kemudian kita ada harapan walaupun ada campur rasa takut. Harap-harap cemas istilahnya. Ya, karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa walladzi yursilu riyaha busyra baina yadi rahmatih. Dan dialah Allah yang telah memutuskan angin. Dan angin itu yakni membawa kabar gembira dari sisinya. Karena dia membawa rahmat. Apa rahmat yang dibawa oleh angin? Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suknahu di baladil mayit. Sehingga bila angin itu telah menggerakkan awan makin tinggi yang berselerak dikumpulkan akhirnya jadi bertindih-tindih menjadi berat karena sudah ada proses kondensasi, sudah menggunakan air, suknahu, kami halau awan yang sudah mengandungi air ini. Dihalau mana? Kata Allah, di baladin mayit. Ke kawasan tanah bumi yang mati, yang kering, yang sudah sekian bulan tak hujan. Fa'anzalna bihil ma'. Lalu kami turunkan di tempat yang sudah lama tak hujan itu air, hujan turun. Sehingga sebab turunnya hujan, tanah yang sudah kering beberapa bulan, fa'akhrajna bihi min kulit tamarat. Lalu kami keluarkan dengan sebab air hujan pelbagai tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta. Demikianlah nanti kami akan keluarkan orang-orang yang mati daripada kamu bila tiba masanya. La'allakum tadakkarun, supaya kamu mengambil peringatan. Al-A'raf 57. Dan banyak kalimat kali ya.
bahwa petir boleh menimbulkan rasa gerun, jelas, dan juga rasa takut. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya Allah kalau jamaah baca pelbagai tafsir pun, yang biasa tafsir yang kita yang itu tafsir dipanggil tafsir apa namanya Az-Zuhairi, berdasarkan kalimatnya apa yang ada dalam teks itu, dan itu tafsir memang yang sepatutnya semestinya begitu. Jadi walaupun banyak yang kita baca, insya Allah poinnya sama. Jadi saya tidak perlu banyak yang. Nah sekarang coba kita lihat, kan ingat ya ayat ini adalah ayat kauniyah. Oke, ayat kauniyah. Ayat Allah yang berkaitan dengan ciptaannya. Dan ingat, bila Allah cerita tentang ciptaan, satu di antara perintah Allah kepada kita dalam ayat surah Al-Imran yang kita sudah pelajari sama kan? Ketika Allah cerita tentang ulul albab. Siapa ulul albab? Allah sendiri jawab. Oh, ulul albab itu ialah ulul albab, yakni title yang paling tinggi yang Allah berikan kepada gelaran yang tertinggi yang Allah berikan pada hambanya. Paling tinggi, tak ada lebih tinggi. Ya, kalau Rasul kan pilihan. Ulul albab itu yakni alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu jelas. Zikrullah. Hebat. Tapi ada yang kedua. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sentiasa terus-menerus yatafakkarun itu kan fi'il mudhari'. Semua sudah belajar fi'il mudhari' itu yakni faedahnya apa? Al-istimrar wa tajaddud. Berpikir dan pikir bukan sekali tapi berterusan. Istimrar ya, terus-menerus, terus berhenti. Dan bukan berarti tajaddud. Artinya semakin baik. Kalau semalam memberikan begini, esok lebih baik, lebih teliti, lebih cermat, lebih hebat. Sehingga kalau tafakur diartikan dan diamalkan sesuai dengan makna yang sebenar, tidak ada orang mukmin bodoh. Ya. Pertama karena mereka mendaya gunakan kecerdasan IQ-nya yang Allah anugerahkan untuk memikirkan ciptaannya, ya ciptaannya. Khalqis samawati wal ard. Dan terus-menerus. Tidak mengenal jemu, tak kenal berhenti. Kata orang tak mengenal tamat, tak tahu di mana tamatnya selagi masih hidup. Jika pikir langit, bumi, pokok, hutan, belantara, hujan, galaksi, tubuh badan, rambut, mata, kaki, hingga yang ada dalam kecil dalam diri kita. Saya yang menyusun tubuh badan kita. Atom yang menyusun sel, dan molekul yang menyusun sel, dan juga atom yang menyusun atom. Molekul apa namanya? Atom yang menyusun molekul, hingga di sana ada DNA. Allahu Akbar. Berterusan direnungkan, dipikirkan, dikaji, dan kajiannya makin meningkat, tajaddud. Semalam aku pikirkan ciptaan itu, pengajaran yang aku dapat ini. Ya, ini saya menemukan, saya yakin. Setelah dipikirkan, dikaji lebih dalam lagi, dia dapat kesimpulan yang lain lebih daripada yang semalam. Kaji lagi. Dan begitu janji Allah dalam Al-Quran. Iqra' wa rabbukal akram. Tolong fahami ayat itu dari ulasan saintifik. Apa maknanya? Iqra' wa rabbukal akram. Baca. Wah, sebenarnya sudah disuruh perintah dan perintah baca. Ada perintah Iqra'. Artinya walaupun yang dikaji itu benda yang sama, tapi mengkajinya berulang kali dan lebih cermat, lebih teliti, lebih tekun. Nanti Allah akan berikan maklumat ilmu yang baru berbeza dengan ilmu yang semalam. Jadi ilmunya makin bertambah. Syaratnya istimrar dan tajaddud. Nah, ayat ini, jadi wa tafakkaru itu fi'il mudhari'. Sebab itu kalau kita baca ayat-ayat kauniyah, jangan abaikan, jangan lengahkan.
Jangan anggap tak penting untuk memikirkannya secara logik, secara ilmiah, secara saintifik. Karena memang ayat-ayat kauniyah itu objek kajian akal. Tentunya selepas kita meyakini kebenarannya karena ia berfirman Allah. Ya Allah, hamba-Mu yakin dan iman ya Allah bahwa ayat-Mu ini pasti benar karena ini firman-Mu, yaitu iman. Tapi tak cukup berhenti, jangan berhenti situ. Karena ini ayat ciptaan-Mu ya Allah dan Engkau suruh kami afala tadhakkarun. Hamba-Mu coba ya Allah hendak memanfaatkan IQ yang Engkau, kecerdasan IQ, kecerdasan intelektual yang Engkau anugerahkan ya Allah, coba untuk memahami. Silakan. Dan memang itu yang sudah. Tapi bahasanya ayat kauniyah itu lalu gitu saja. Ya, rugi kita. Apalagi ayat yang kita pelajari kan poin kepada saintifiknya lebih kuat daripada aspek syariahnya. Kalau dari aspek syariahnya ayat 12 ini hukum hakamnya apa kayaknya? Kalau dari syariah apa ya? Ini ada perintah ke larangan di sini. Ada tapi tak begitu nampak. Karena ia lebih kepada aspek ilmiahnya. Supaya Allah suruh kita fikirkan. Itu jamaah sekalian, dari aspek tafsir ilmi atau scientific tafsir, scientific interpretation, ayat yang ke-12 surah Ar-Ra'd ini merujuk kepada apa yang bahasa sekarang dipanggil fenomena meteorologi. Yakin kita dah akrab dengan istilah ini. Fenomena meteorologi. Oh, yang hari-hari ada ramalan cuaca itu kerja Jabatan Meteorologi dan Geofisik. Ya, lahir itu. Ramalan cuaca hari ini. Itu kan Jabatan Meteorologi dan Geofisik. Fenomena meteorologi, yaitu kejadian kilat, berkun, dan awan yang berarak, mendung. Ini dari segi saintifik. Dari perspektif Al-Quran dan sains, jamaah sekalian, ayat ini memaparkan kehebatan, menunjukkan kehebatan, kedahsyatan, pancaran elektrik atmosfera. Saya ulangi. Quran cerita, dia yang memberikan barkun dengan barkun kesan yang timbul rasa gerun dan dikait-kaiti dengan awan. Maka dari sudut sains, ayat ini memaparkan kehebatan pancaran elektrik atmosfera. Atmosfer kita rupanya maskan ada potensial elektrik yang sangat dahsyat, di mana kilat berfungsi sebagai peringatan. Kilat berfungsi sebagai peringatan tentang bahayanya petir. Rasa takut. Kilat itu berfungsi sebagai peringatan tentang bahayanya petir. Sehingga ribut takut. Tapi juga membawa harapan. Karena adanya kilat sebagai petanda akan turun hujan tak lama lagi, dan dengan turunnya hujan nanti bumi akan hidup subur. Ini harapan. Dia itu. Ya, sains memang membenarkannya. Nah, sekarang berikut ya Mas kalian, dari aspek sains, tafsiran saintifik dan hikmah di sebalik kejadian ini. Dalam Quran tadi disebut khaufan, timbul rasa takut atau menimbulkan potensial takut dalam diri kita. Yakni dari segi fisikal dan elektriknya. Sains modern atau kajian saintifik modern membuktikan bahwa kilat adalah pelepasan cas elektrik. Kilat itu dari sudut sains yakni merupakan pelepasan cas elektrik yang ada di atmosfera, yang membawa tenaga energi yang sangat-sangat besar.
mampu memusnahkan harta benda, bahkan meragut nyawa. Jika berlaku, apa dipanggil? Panahan petir. Mati. Dari sudut rohani, itu dari sudut fisikal. Oh, karena kilat ini sebenarnya pelepasan cas elektrik yang sangat dahsyat di atmosfera. Dan dia mampu menimbulkan bahaya yang dahsyat, bahkan mengancam nyawa kita. Timbul rasa takut. Itu tak dapat dinafi secara saintifik. Dari sudut rohani, karena takut itu kerja hati. Ia mengisapkan kita, membuat kita si manusia ini insaf tentang kehebatan dan kekuasaan Allah. Kita takut keselamatan diri kita disambar petir, wajar. Kita memiliki keselamatan fisikal, wajar. Tapi hati juga adalah timbul rasa takut dan meyakini betapa dahsyatnya kuasa Allah yang mencipta petir. Sehingga mudah kita untuk tunduk. Tunduk bukan semata hanya karena takut disambar petir, tapi tunduk karena lebih takut kepada Allah, kehebatan Allah yang mencipta petir. Saya ulangi. Takut disambar petir sehingga kita mati atau mungkin sakit, tak apa, itu fitrah, itu naluri. Boleh, tidak salah. Tapi di sisi rohani, hendaklah kita lebih takut kepada kuasa Allah yang maha dahsyat itu jika kita melawannya. Karena kalau orang disambar petir, ya paling tinggi mati. Mati. Dan kalau tak mati disambar petir, mungkin mati sebab lain. Tapi, kalau orang tak takut akan Allah yang maha besar kuasanya, sehingga berani melawannya, akibat buruknya bukan mati. Akibat buruknya yakni siksa. Dunia, di alam barzah, di alam kubur. Dan bila siksa di alam barzah, di akhirat, neraka, tak mati. Di dunia, takut petir boleh. Kalau tak selamat, paling sabar dan mati. Selesai. Tapi kalau tak takut kuasa Allah yang mencipta petir, sehingga dia tergamak melawannya, akibatnya yakni siksa neraka. Dan bila masuk neraka, hidup tidak, mati pun tidak. Hayati itu. Hayati itu. Itu dari aspek takut saja. Dari aspek sains dan juga dari aspek agama. Memberi harapan, iya. Nah, ini mungkin nanti ada pertanyaannya. Memberi harapan. Sains atmosfera, ya Mas Iran, kilat dan petir itu sering kali terhasil di dalam berlaku, yakni dalam awan, ya, dalam awan mendung, dipanggil awan atau mendung, apa dipanggil, cumulonimbus. Nah, cumulonimbus, nama awan itu cumulonimbus, yang boleh berlakunya kilat itu, yang membawa hujan lebat, yang amat dielak oleh pilot kapal terbang. Pilot kapal tak berani akan melanggar kumpulan awan cumulonimbus itu. Bahaya. Bukan bahaya karena air, tapi di situ mengandungi cas elektrik yang sangat tinggi. Pasti dielak sama ke kanan itu atau mungkin atas bawah, walau alam. Itu pilot paling paham. Tak ada berani. Dan itu merupakan sumber air yang menghidupkan tanaman, membawa harapan baru kepada ekosistem serta pertanian kita. Hanya jamaah sekalian, begini, ini pertanyaan yang mungkin saya tangguhkan dulu lah, karena agak payah sikit. Petir, kilat, itu biasanya sebagai tanda nak turun hujan. Betul? Sehingga bila hujan, kita pun happy, harapan. Pertanyaannya, kan tidak selalunya bila ada kilat kemudian turun hujan. Macam mana tu? Kilat
Ada petir sebabnya, tapi tak jadi hujan. Sedangkan kita mengharapkan turunnya hujan. Kalau begitu, mana kita punya harapan kosong dia. Allah, saya dah berharap, lah sia-sia lah. Nah, tapi Allah kata, dengan adanya kilat, petir, kamu ada harapan. Betul, harapan kita turun hujan. Masalahnya tidak. Setiap kali berlaku petir, kilat, turun hujan. Bahkan tak turun hujan. Lalu apa harapan yang kita harapkan kepada kilat tadi? Allah kata ada harapan. Apa harapannya? Kalau kita memberikan hujan, kan kecewa. Nah, di sini sebenarnya sains telah memberikan jawaban yang tidak dapat dinafi. Sains akan memberikan kita keyakinan lebih kepada ayat ini. Setiap adanya kilat, apalagi awan petir, pasti ia memberi harapan karena membawa kebaikan kepada kita. Sama ada kebaikan itu berapa turunnya hujan selepasnya, atau mungkin tak, bila tak turun hujan, ada kebaikan yang tak ramai orang nampak, bahkan dia fikir kilat aja rajin, tapi tak hujan-hujan, merasa Allah tak beri kebaikan. Di sini yang boleh memberi penjelasan yang sangat tepat dan yakin adalah sains. Ya, sains. Tentang apa namanya fenomena meteorologi ini. Insya Allah ini saya gantung-gantung jawabannya, ya, masa sudah habis dan masih panjang ini keterangan tentang tafsir ilmiahnya. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan bagi kita untuk memahami firman-Nya. Kurang lebih maafkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.